Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, baik, kali ini kita mau belajar lah. Belajar membuat sebuah cryptocurrency baru from scratch. Dari awal sampai dia tuh bisa di exchange ya, ditukar di decentralized exchange. Nah, decentralized exchange itu dia seperti ini ya, apa? Pasar bebas. Jadi ada penjual, ada pembeli, tapi kita nggak tahu gitu si penjual dan si pembeli itu siapa gitu. Dia tuh anonimus lah gitu. Dan ini kita bisa tuker ya di DEX ini antara satu kripto dengan kripto yang lain. Nah, misal kita punya kripto ABC dan kita mau nuker kripto kita dengan Ethereum ataupun juga dengan Matic Polygon, bisa itu di decentralized exchange. Nah, di sini pun juga kita ketika kita mendaftarkan sebuah cryptocurrency baru, supaya cryptocurrency itu bisa di-swap oleh orang lain, ada yang beli kripto kita, kita perlu menanamkan likuiditas untuk kripto kita. Ya, likuiditas itu di DEX itu nggak terlalu mahal sih. $1 pun juga itu udah bisa. Ataupun juga less than $1. Itu udah bisa. Beda dengan apa ya, centralized exchange kayak toko kripto, Binance, Indodax, apalagi tuh. Pintu gitu. Pintu ya di Indonesia tuh kalau nggak salah. Ya itulah yang saya tahu sih, yang paling tenar itu toko kripto, Binance, Indodax gitu. Nah itu kalau kita mau masukkan cryptocurrency baru di sana itu ada regulasi yang cukup agak kompleks lah ya, ribet lah itu. Seperti kita apa ya, uh, ya untuk memasukkan cryptocurrency baru itu tuh harus menanamkan modalnya yang besar gitu. Ini harus punya likuiditasnya sekian. Untuk tokennya, quantity tokennya sekian, likuiditasnya harus sekian. Dan itu cukup mahal. Dan itu regulasinya ribet lah itu. Cuma ya nanti kalau misalkan kalau emang kita punya banyak modal besar gitu, ya apa salahnya kita masukkan cryptocurrency kita ke dalam centralized exchange. Ketua kripto, Binance, Indodax, Pintu, ya banyak lah itu. Gitu. Nah, terus apa aja sih yang perlu kita pelajari gitu untuk membuat cryptocurrency baru ini? Nah, ini ada beberapa yang wajib kita pelajari, bahasa pemrograman Solidity ya. Nah, ini Solidity ini tuh dia bahasa pemrograman untuk membuat sebuah smart contract gitu. Nah, cryptocurrency yang bermunculan di exchange, di decentralized exchange, dia tuh base-nya itu base smart contract gitu. Ya, bukan hanya pakai bahasa pemrograman Solidity aja sih, tapi ada juga yang lain kayak pakai Rust, pakai apa lagi ya, Viper gitu, Viper. Ya, Viper pun juga dia nggak jauh beda dengan Solidity sih. Cuma ya beda lah, berbeda dengan bahasa apa, beda sintak lah dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Nah ini kalau kita lihat ya, si Solidity ini tuh dia mirip seperti apa ya, campuran bahasa pemrograman. Di dalamnya tuh kayak ada C++, ada Golangnya gitu. Terus ada Node.js-nya. Ya mirip-mirip lah. Ntar kalau misalkan kalau kita udah paham apa itu Golang, Node.js, Java, untuk belajar Solidity ini tuh mudah sih, seharusnya sih. Beda dengan yang baru belajar awal. Ini ada linknya di sini nih. Bisa kita lihat. Nah ini nih. Ini ya, silakan pelajari aja nih Solidity ini dari awal sampai akhir. Silakan sampai kita jadi master ya. Oh iya, ini nih. Influence by C++, Python, JavaScript. Oh, jadi kalau udah bisa ini, ya lihat sintak-sintak Solidity itu mudah lah, nggak terlalu sulit. Itu. Terus yang kedua, Node.js Basic ya. Ya, Node.js Basic dia sebagai ini siapa? Klien kliennya blockchain lah. Jadi kan si uh, Solidity ini tuh dia kita compile, deploy sehingga dia tuh menjadi sebuah smart contract.
Nah ini si Node.js ini tuh dia sebagai klien untuk nge-hit request dan responnya data yang ada di smart contract tersebut. Ini sih apa lebih ininya sih apa ya? Lebih detailnya tuh kita pakai ini si Web3 JS atau Ether.js. Nah ini nanti kita akan bahas ya selanjutnya ya. Ini yang paling mudah sih saya recommended pakai Ether.js sih. Konfigurasinya gampang sih. Itu. Terus yang selanjutnya kita belajar bukan belajar sih. Ya kita import lah apa library dari OpenZeppelin kontrak. Nah ini si OpenZeppelin ini tuh dia penyedia sebuah standar kontrak ya. Di mana standar kontraknya itu dia udah memenuhi syarat bisa kita pakai. Di dalamnya itu terdapat ERC20, ERC721, ERC20 itu dia untuk membuat standar cryptocurrency ya. Tapi kita pun juga dibebaskan untuk memodify source code tersebut. Ya tapi jangan sampai gagal juga sih. Soalnya bukan gagal sih. Ya jangan jangan sampai ada case-case yang belum tercover gitu. Misal kita mau ngerubah transfer antara address satu ke address yang lain, terus kita ngerubah codingannya. Dan ya perlu di make sure juga itu jangan jangan sampai ada bug loh. Soalnya kalau ada bug sedikit, hacker tuh apa ya cari cuannya tuh di kripto tuh mudah banget gitu. Hacker ya. Jadi be careful dengan hacker. Jadi si hacker tuh dia selalu mencari-cari apa ya sebuah smart contract yang rentan lah terhadap bug gitu. Dan ini banyak juga sih histori-histori sebelumnya yang udah pernah dihack sama ya banyak lah sampai triliunan gitu. Jadi berhati-hati juga. Jadi harus lebih careful lah untuk pembuatan smart contract ini gitu. Terus yang kedua ini ada yang kedua lagi. Selanjutnya ada Remix ya. Ini Remix tuh editor dia. Editor dia dijalankannya tuh di browser ya. Ini ya saya sarankan sih pakai Remix sih soalnya dia auto compile sih. Lebih enak sih. Oke. Introduce Solidity ya ntar ini yang tadi udah atas ya. Nah, berarti ini dihilangin. Nah, ini berarti kita langsung ke codingan aja ya. Bentar. Sebatang dulu nih. Oke, kita langsung start to code aja ya. Jadi kita buat dulu skeleton lah ya. Skeleton untuk project kita ya. CD project CD Tokodevi mkdir cryptocurrency from scratch. Ini biasanya pakai base Node.js aja ya, itu paling mudah sih menurut saya. Ya banyak sih apa ya, bisa Node.js, bisa Golang, bisa Java, itu bebas sih. Suka-suka kalian. Saya lebih suka pakai Node.js sih. Karena lebih mudah, simple dan nggak bertele-tele. CD cryptocurrency from scratch. Kayak biasa di Node.js itu ada npm init ya kita untuk menginisial projectnya. Npm init. Enter. Yes. Okay. Yes. Ada apa aja? Oh ada package JSON. Kita lihat package JSON-nya dia masih kosong. Oke kita nama lagi ya apa library ya yang tadi sudah disinggung di awal. Kita perlu library ini ya OpenZeppelin kontrak ini ya. Kalau kita lihat ya di webnya itu OpenZeppelin. Bisa lihat di sini sih apa terkait cara penggunaan standar kontraknya itu ya. Ya jadi dia tuh punya apa ya sebuah smart contract yang dimana udah dipakai di banyak perusahaan besar sih. Dan dia pun juga patternnya udah apa ya kayak bikin abstract factory pattern. Dia pun juga apa ya menerapkan
solid principle juga sih. Ya kayak single responsibility, interfacing, list scope, bla bla bla, ada lah. Ini udah penuh, silakan kalau mau belajar tentang standar kontrak dari Open Zeppelin bisa dibuka di sini. Ada learn-nya ini, ada doc-nya ya. Dan saya nggak mau apa ya nggak mau bahas lebih lebih banyak di sini di Open Zeppelin ini, biar apa ya waktunya pun juga bisa singkat. Nah, silakanlah kalian bisa baca-baca di sini ya tentang dokumentasinya. Oke, next itu saya mau ini ya, npm install Zeppelin kontrak min save. Oke. Nah, kayaknya agak lama ya. Cepet ya. Oke, zero vulnerabilities. Bagus kan, berarti dia itu nggak ada malicious code lah yang dia inject di dalamnya. Jadi bisa terbilang cukup aman. Oke, terus yang kedua kita buka Remix ya. Nah ini Remix ini tuh dia apa ya, editor untuk pembuatan smart contract. Nah ini saya sarankan sih pakai ini sih untuk yang pemula ya. Dan ini enak-enak banget sih, ini dia langsung auto compile juga. Kalau merah dia ngasih tahu itu dia errornya di mana aja. Oke. Kita langsung buka aja ya ini ya apa yang project yang tadi kita buat, cryptocurrency from scratch. Open project mana ya? Toko Devi. Nah ini kali ya. Nah ini masih kosong. Coba di dalamnya ini terdapat dependensi ya, library dari si Open Zeppelin ini. Oke. Autornya, udah autornya Argan aja ya. Oke, kita buat ini ya apa smart contract di sini. Kita bikin folder aja dulu nih. Namanya kontrak. Kita buat solidity file namanya apa ya? Ya udahlah, pakai nama saya aja lah ya. Devi aja ya. Toko Devi IRC 20. Nah ini IRC 20 ya. Jadi ini banyak cryptocurrency yang bermunculan itu base itu pakai base IRC 20 ya. Ntar akan saya jelaskan insya Allah. Ini kita lihat Pragma Solidity itu dia versi language-nya ya. Saya mau pakai versi yang 0,8,4 ini stable ya. Alhamdulillah. 4. Ini dia ada konstruktornya nih. Konstruktor sih pas waktu dulu zaman Solidity versi 4 itu konstruktornya kayak gini nih. Nah, sekarang udah beda-beda lagi nih. Udah diganti jadi konstruktor. Lebih enak langsung ini aja kali ya, langsung pakai editor aja kali ya. Nah ini nih cara menghubungkan nih antara editor Remix dengan folder project yang ada di lokal kita nih. Pet, nah ini dia butuh pet juga sih, ini pet ini kita ganti. Pet yang ada di sini ya. Copy absolute pet. Nah, Remix deh. Pokoknya kalau kita lihat ya di sini ya, default workspace. Nah ini kalau mau kita connect ke localhost ya. Ini ada beberapa instruksinya sih, silakan aja ikuti instruksinya. Ini ada Remix di tutorial, bisa dibuka juga di sini. Oke, cara-caranya kayak gimana, cara installnya seperti apa. Oke, langsung kita ini aja ya. Kita jalankan di lokal, paste. Begini. Copy. Oke.
Nah, sekarang kita bisa buka ya. Uh, di sini kita connect, klik connect. Oke, buka toko Devi ERC20. Nah, lihat. Function are not allowed to have the same name as the contract. If you intend to use constructor, tuh kan enak kan di sini dia kita dikasih rekomendasi untuk ngerubah gitu konstruktor. Itu jangan jangan function kayak gini lagi. Beda cerita dengan kalau kita pakai apa ya versi 4 itu. Ini masih diperbolehkan. Cuma ya ini di warning sih. Ini kalau udah di versi 8 dia ya merah sih dia. Konstruktor. Oh, ini dia ada apa? Uh, auto completion ya. Okay. Biasanya kita oh iya ini kan kita pakai Open Zeppelin ya. Kita bisa ini sih apa extend lah. Jadi si toko Devi ERC20 itu dia extend ERC20 punya Open Zeppelin. Ya kita import aja di sini. Ada kok sini. Kita import. Kita lihat di sini. Dia ada di mana token ERC20. Kita copy aja nih. Copy pad. Episode pad lah. Waduh. Ini dan dia pun juga si RC20 itu dia punya ini ya apa konstruktor ya yang harus kita ikuti juga ya. Konstruktornya dia butuh 2 parameter ya, name dan simbol. Oke, kita ikutin ya. Ini kan kalau kayak gini dia statik nih ya, misalkan dia name-nya tuh tokodevi.com ya. tokodevi.com. Sorry. Simbolnya kan TKD. Cuma ya ini nggak bisa reusable sih kalau langsung injek kayak gini. Ya supaya bisa dynamic ya. Name, simbol. Oke. Dia supaya bisa dynamic. Kita namakan aja di sini nih. Name. Dia memori ya. Name. Simbol. Nah, ini kita bisa assign di sini ya. Name, simbol. Nah. Oke. Ini udah masuk ke azan zuhur ya, kita stop dulu aja ya. Pause dulu lah. Ya, oke, balik lagi ya. Inilah sintak dari Solidity kayak gini nih. Kontrak, nama kontraknya apa? Is di ERC20. Is itu adalah dia extend. Ya kalau di Java itu extend. Itu sih. Oke, kita sedikit lihat ya tentang si ERC20 ini tuh ya, si token standar ini ya. Ya sekilas aja lah. Sini dia bisa kebuka nggak ya? Interface-nya aja deh. Dia interface ya. Interface-nya aja lah. Soalnya ini pun juga dia ERC20 is context is ERC20 IERC. Interface ERC20. Nah, ini dia interface-nya ya. Jadi ya mirip-mirip Java lah gitu. Kayak bikin abstract pattern, abstract factory pattern kayak gitulah.
Ini kita lihat ini ada apa? Ini implementasinya ya ERC20 is ERC interface ERC20. Ini kayak concrete class ya. Jadi dia di dalamnya udah ada logic-logic ya. Ini kita lihat di interface-nya aja ya. Ini interface-nya itu dia ada fungsi ya. Ada fungsi untuk memberikan respon total supply-nya berapa untuk toko tersebut. Balance off itu adalah ngecek address ya, ngecek amount dari sebuah address ya. Jadi address ini tuh dia punya berapa token sih gitu. Dia ceritanya ini Win256 transfer, dia punya metode transfer juga. Nah, dia bisa transfer token ini ke dari address kita ke address yang lain gitu. Terus ini pun juga dia ada allowance ini untuk pengecekan bahwa uh, berapa sih token yang di allowance untuk si spender. Nah, biasanya sih ini tuh kayak ini apa ya? Menitipkan gitu. Kita punya token 120. Kita akan menitipkan token kita uh, apa ya? Kita akan menitipkan token kita ke seseorang gitu untuk di spending gitu. Gitu. Nah, ini untuk pengecekannya aja sih. Nah, ini approve. Nah, kalau di si approve ini tuh dia tuh approval nih. Dia itu jadi kita punya token nih ya, punya token 1000. Kita ingin mengapprove seseorang supaya si seseorang itu tuh dia bisa menggunakan token saya gitu. Analoginya kayak gini ya apa ya di supermarket lah ya. Kita punya mie instan ABCD gitu. Saya punya 1000 mie instan ABCD dan ingin dijual di supermarket lah. Nah, kita mengapprove dulu nih. Mengapprove dulu mie instan kita ke si supermarket. Nah, ini si spendernya ini adalah si supermarketnya gitu. Jadi kita menitipkan barang ini, saya punya token 1000, saya punya mie instan 1000 dengan harganya sekian, silahkan kamu jual. Tapi hasilnya, oke, nanti kita akan bagi dua, fee buat supermarket berapa dan fee buat saya berapa gitu. Nah, rata-rata si fee-nya itu buat kita dapat 0,25% dari trading fee gitu. Nah, si platform biasanya si marketnya itu dia dapat fee-nya tuh 0,05 kalau nggak salah. Ini transfer from itu ini jadi gunanya ya seperti analogi yang sebelumnya kita menitipkan mie instan ya. Nah, ini uh, ketika terjadi swapping transaksi ketika ada penjualan dari si market tersebut. Nah, si market menggunakan transform ini nih untuk nge-transfer tokennya si token kita. Sorry bentar ya. Gimana ya? Jadi si market ini tuh menggunakan token atas nama kita untuk dijual ke orang lain gitu. Nah, ini menggunakan transfer from ini. Gitu. Sendernya siapa? Oke. Okay. Resipiennya siapa gitu. Namun sebelum masuk ke sini dia harus di-approve dulu lewat sini. Nah, untuk pengecekan si supermarket total mie instan yang ada di supermarket ini tuh dia bisa pengecekan pakai allowance ini nih. Jadi kita ngecek nih berapa lagi sih sisa token gitu untuk penjualannya gitu. Token yang akan dijual tuh ada berapa lagi sih gitu. Seperti itu. Dan ini ada event juga. Nah, ini ketika terjadi sebuah transaksi gitu ya, dia akan mengirimkan sebuah event ini. Nah, ini mirip-mirip inilah messaging queue ataupun juga kayak Kafka streaming lah gitu. Setiap kali ada event dia itu akan nge-broadcast gitu event tersebut dan nanti akan dikonsum. Dan insya Allah nanti kita akan ini ya belajar ini ya cara ngekonsum event ini secara real time sih ini dia tuh. Oke, nah ini sekilas ya mengenai ERC20 ya. Dan ini saya ya interface-nya aja lah cukup lah ya. Ini logiknya ada di sini dan ini ya silakan lah pelajari lah ya. Logik-logiknya di sini. Oke, balik lagi ya ke sini ya ke pembuatannya ya. Nah, ini
kita nge-extend ya ERC20. Ya kebanyakan sih ya token-token di decentralized exchange, centralized exchange itu ya standarnya pakai ini sih ERC20. Cuma kebanyakan mereka udah di custom lagi untuk apa ya, concernnya pada security sih, seperti itu. Ya terutama ini siapa ya, beberapa token ya yang harus diaudit dulu ya. Biasanya sih audit itu di Certic. Certic ya. Nah, kita kalau mau lebih apa ya, jadi token kita tuh biar terlihat kredibilitasnya gitu, kita harus diaudit dulu nih di Certic ini nih. Contoh sih di Indonesia tuh ada token yang udah di audit ya. Itu biasanya tuh BSC Project, Binance Smart Chain Project. Nama tokennya itu, mohon maaf ya saya tulis bukan bermaksud, tapi ini cuma sampel doang ya. Dan ini toko kripto TKO ini tuh dia udah di eh, apa ya, udah di audit lah sama si Certic ini tuh, jadi kita sebagai trader gitu ingin memperjualbelikan TKO ini tuh aman gitu. Nah, ya itulah. Mohon maaf TKO, bukan bermaksud sih. Ada lagi nih project-project kayak PancakeSwap gitu kan, kita kalau mau buat decentralized exchange, kita memberikan semua smart kontraknya ke Certic untuk di-review dan diaudit. Dan mereka pun juga akan ngasih report ya. Ini nih masih vulnerability banyak, ada bugs-nya. Ini kalau ini apa ya, ini kalau misalkan codingannya kayak gini, ini bisa memungkinkan akan ada namanya itu apa ya? Reentrency. Jadi akan ada sebuah apa ya? Hmm, ya ada sebuah hacking lah di mana uangnya tuh ya nggak akan aman lah gitu. Dan ini si Certic ini tuh dia akan memberikan rekomendasi codingan yang baik tuh kayak gimana, seperti itu. Dan ini ya cukup mahal juga sih kalau mau di audit sama Certic ini. Makanya kalau apa ya, kalau kita punya token, punya banyak modal besar gitu, punya banyak duit lah gitu, kita ingin membuat sebuah kripto, apalagi kita mau buat sebuah decentralized exchange ataupun juga exchange, ya kita harus diaudit dulu nih di sini nih, biar kredibilitasnya itu uh, terpercaya lah, seperti itu. Oke, balik lagi ya, mohon maaf banyak intermezzo. Oke, nah ini saya ingin custom dikit ya, custom dikit mengenai ERC20 ini tuh. Nah ini saya customnya tuh di toko Devi ERC20. Oke, kita mulai aja lah ya. Ini tuh ketika kita deploy smart contract ini tuh, pertama yang akan dijalankan itu adalah konstruktor ini. Nah, si konstruktor ini tuh dia tuh apa ya, menerima parameter. Ini misalkan name-nya apa, simbolnya apa. Dan nanti kita parameternya tuh akan di apa ya, ditulis lah. Jadi kontrak ini tuh bisa dipakai secara dynamic lah, nggak konstan seperti itu. Jadi bisa reusable ya. Oke, kita buat ya. Si ERC20 tuh dia punya ini ya, apa metode min. Dan itu cetak ya. Jadi ketika kita deploy smart contract ini, dia itu akan mencetak sekian token lah ya. Oh, kurang kayaknya nih. Mon ya. Windows 56 store mon. Minnya ke siapa ya, kita taruhlah ke si message sendernya ya. Jadi message sender itu dia adalah user yang sedang melakukan action ini gitu. Yang sedang deploy, yang sedang melakukan action ini lah. Monnya berapa, nah ini monnya kita tulis di sini, sekian mon. Rata-rata ya standar IAC 20 cryptocurrency itu dia desimalnya itu dia ada 18. Ethereum dia ada 18 desimal. BNB ya kalau nggak salah sih, BNB pun juga sama sih. hmm. Oke, okay. Nah ini berapa, cuma kan ini kita mau ini ya jadi 18 digit ya. Jadi ntar kita masukin satu, ntar di sini tuh dia akan kebentuk jadi 1,18. Ya ada nolnya tuh ada 18 lah itu.
Ini ada beberapa logic dikit lah. Kali kali ya 10 di power ya, power 18 ya. Di sini pun juga si RC20 juga dia ada desimal. Desimal. Nah ini nih desimal ini nih. Nah kita pakai ini aja lah ya. Biar kelihatan apa sih responsibility-nya kepake jadi desimalnya. Desimal. Jadi amount kali power 10 kali desimal ada 18 ya. Ada 18 desimal. Oke, nah ini kayak gini nih. Ini standarnya sih kayak gini sih. Tapi kita nama-nama lagi ya, nama function dikit. Kayak misalkan jadi ini kan kalau misalkan kalau kita ini kalau codingannya kayak gini, kalau kita supply tokennya 1000 ya udah dia cuma 1000 aja gitu, nggak bisa tambahin lagi gitu. Nah, kita bisa bisa ngeminting lagi ya. Nah, ini kita bisa nambahin lagi inilah apa ya, metode tambahan function new min token. Ini ini aja dulu. Min token underscore min. Copy paste aja kali ya ini ya. Mon. Uh, biar dynamic ya deh, biar dynamic dia address target receiver. Target receivernya siapa? Terus yang function min token terus lihat mon belum monnya udah Windows 96 dia eksternal ya, eksternal supaya dia tuh bisa di hit ya dari luar dia sebagai public function. Silakan aja ntar baca aja dulu apa solidity-nya ya pemrogramannya biar tahu ini apa sih kok eksternal gitu. Ini panjang sih kalau kita bahas dari awal sih. Yang kita langsung aja ya. To the point aja. Oke, ini kita bisa nge-create token baru ya, nambahkan ke supply-nya. Jadi ntar total supply-nya dia yang asalnya 1000 kita tambahin lagi 1000 dia jadi 2000 gitu. Cuma ini masih masih rentan akan dihack sih. Ini kita tambah penjagaan di sini. Modifier only owner. Only owner require ini ada validasi di sini ya. msg.sender. Oh sorry, kayaknya ketika deploy itu kita harus ini dulu ya, tambahkan sebuah objek ya, objek storage ya, mapping s all owners private aja ya biar yang bisa diakses dari luar. Owner berarti ini kayak gini, ini mas owner. Only owner. Nah ini harus selalu true ya. Kalau misalkan kalau dia false dia akan masuk ke kondisi ini nih. Oke. Only owner. Jadi ini dijagain. Jadi yang bisa ngemin token itu dia
terus owner yang baru ini. Seperti itu. Ini ada penjagaannya di sini validasi gitu. Oke, kita coba dulu ya. Ini sebelum masuk ke MetaMask kita coba dulu. Jadi si editornya ini tuh dia uh, ada fungsi apa ya? Ada data dummy lah ini. Ini ada data dummy. Saya bukan data dummy ya, ada count dummy lah. Dia apa ya? Ngasih token bukan ngasih koin ya. Ada yang terus 100 ether sampai ke bawah itu. Kita deploy ya. Kita deploy simbol. Oh sorry, ERC20. Dia parameternya ada 3, 1, 2, 3. Oke. Cuma kita harus ini dulu ya sebelum kita deploy itu kita tadi ada penamaan ini ya di sini ya untuk validasi ya. Sini owners msg.sender. Oke. Sama dengan true. Ini jadi ini yang owner si cryptocurrency ini adalah si ini nih. Si ya orang yang ngedeploy pertama kali sih. Ini sebagai ownernya. Ya, mungkin kita bisa nambah lagi 2 owner lah ya, jangan satu lah. Berarti di sini kita nambah jadi biar lebih aman lah ya. Takutnya owner yang pertama itu hilang private key-nya jadi dia bingung kalau mau bikin token yang baru kayak gimana. Ini sedikit pattern ya, best practice-nya ya di ERC20 kayak gimana ya. Add new owner. Add extra owner lah ya. Owner. Ini nih, ini aja lah. Jadi ownernya tuh ada 2. Orang yang ngedeploy sama si orang yang ngedeploy pun juga dia nambahin lagi 1 owner di luar dia. Address yang lain lah. Dimana si ownernya tuh dia ada authority untuk ngemin new token. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan coba deploy ini. Toko ya. Nah, lokal aja dulu ya. Takutnya gagal. Oke. Ini kita deploy extra ownernya, taruhlah ke si ini ya, nomor 2 ini. Kita copy. Kita balikin lagi ke atas. Mungkin ke akun yang pertama, ini extra ownernya ini. M, ABC, simbol. Yang ABC lah ya. Alfabet ABC simbol mon 1000. Ini 1000 token ya yang akan kita generate pertama kali. Oke. Deploy transaction. Oke. Nah, ini dia udah ke deploy ya dan dia memberikan sebuah address ya. Addressnya ini nih. Kalau kita lihat di sini, ini datanya ya. Data ketika dia deploy dia execution cost-nya sekian. 43.000 ya sekian lah. Dia pun juga ada gas price-nya dia. Oke. Oke, ini ya, udah ya. Ini ada event log-nya nih. Topiknya ini, parameternya ini nih. Ketika terjadi transfer ya. Oke, ini udah dapat ya. Ini smart kontraknya ya udah ke deploy dan ini dia memberikan address-nya nih sini nih. Oke, kita akan ngecek ya untuk saldonya dia ada berapa nih. Balance off ada 1000. Oke. Dia pun juga ini kan coba cek desimal, name-nya apa, alfabet, simbol, total supply,
dia ada 1000 ya. Ini 1000 desimalnya ada 18 ya. Nah, kita coba di sini convert, kita hitung desimalnya ada berapa. Diambil 4 ya, sorry. Diambil 4, 18 ya. Ya karena standar dari cryptocurrency rata-rata dia ada 18 desimal. Gitu. Oke. Coba kita akan minting new token lagi ya. Minting new token. Ini new token dia target receiver-nya itu misalkan saya ingin ngirim ke si account ini nih. Dari si account yang pertama. Target receiver-nya ini 1000 lagi lah. Oke. Oke, 1000 lagi. Oke. Minting sukses. Kita lihat total supply-nya. Total supply dia ada 2000. Kita lihat addressnya ini. Balance-nya ada berapa ya? Ada 1000 juga. Nah, kayak gini lah ini standar smart contract ya untuk cryptocurrency-nya ya. Jadi rata-rata di decentralized exchange sama di exchange itu ya dia tuh melookup ke semua metode ini nih. Apakah dia punya metode approve, allowance, transfer from, balance of decimal, bla bla bla. Nah ini ya rata-rata sih ya mereka pengecekannya ke sini semua sih. Dan ini standar metode ya yang bisa digunakan di centralized exchange ataupun juga decentralized exchange. Asik banget itu motor. Seperti itu. Oke. Sekarang kita mau ini ya. Mau coba langsung pakai ini apa? Testnet lah, testnetnya Polygon ya. Ini kalau kita mau pakai testnet Polygon, ini kita injek Web3 ke sini. Jadi ini supaya bisa connect ke MetaMask. Oke. Ini injek Web3. Oke. Nah ini account sungguhan saya ini punya 50 Polygon. Kalau kita lihat di Polygon Scan ya, Polygon Scan benar nggak gitu saya punya segini ya. 50 Polygon saya punya. Satu poligonnya itu 1,6 dolar. 1,63 dolar. Gitu. Oke. Tapi saya nggak mau pakai dulu uang sungguhan, ntar kita akan cobanya ketika mau mendaftarin ke Centralized Exchange ya. Mana ya? Matic Testnet. Matic Testnet. Nah, ini nih. Oke, kita pakai Matic Testnet. Ini saya udah punya account lagi. Punya balance segini nih. 1,9929 koin. Nah, ini cara ngedapatin ini ya apa ya mendapatkan koin test gitu. Kita bisa buka ke sini nih. Polygon Matic Voucher. Nah, ke sini nih. Kita bisa minta ke sini nih. Saya punya ini siapa? Sal ya. Ini saya punya account lagi, ini. Saya ingin minta nih ke sini nih. Minta uang dong ke si Polygon Voucher ini untuk kebutuhan tes. Saya confirm. Oke, tunggu aja 1-2 menit ya. Atau kan akan masuk ke wallet ini. Tunggu aja. Oke. Baik lagi, kita akan coba ya pakai testnet ini ya. Dan nanti akan kita lihat bagaimana data yang masuk ke
Polygon Explorer-nya atau Polygon Scan-nya. Polygon Scan itu dia ada di sini. Polygon Scan testnet Mumbai, oh, India nih. Mumbai. Oke, ini yang tadi yang kita deploy sebelumnya, oh, udah hilang ya. Udah. Oke, kita akan coba ya pakai testnetnya ya Polygon ya. Alphabet ya udahlah Alphabet aja ya. Maunya 1000. Extra ownernya saya mau tambahin sini nih. Extra owner. Jadi dia pun juga dia sebagai ownernya ya. Alphabet ini. Yang deploy-nya sini ya. 2C16 ini. Oke, kita deploy aja. Nah, setiap kali kita menggunakan koin yang beneran ya, ataupun juga koin yang untuk testnet, setiap kali kita mau ngehit sebuah transaksi atau nyimpen data ya di blockchain, udah berisik banget, atau mau nyimpen data di blockchain network, biasanya kita harus punya koinnya dulu nih, dan kita harus bayar nih setiap kali eksekusi penyimpanan data ke blockchain network itu bayar. Dan ini estimasinya ya, total 0,00 ya sekian lah. Kita pun juga bisa edit ya, dia suggest price. Ini total eksekusinya sekian ya dari gas limitnya ya. Ini gas pricing itu dia dalam bentuk gue itu dia 1 miliar ya, nolnya itu dia ada 1 miliar. Nolnya ada 1 miliar, jadi 3,5 sekian miliar gue ya. Ini apa ya, denominasi di Ether kayak gini. Ini kalau misalkan kalau kita ini dirubah jadi 1,5 ya bisa aja gitu. Cuma nanti proses transaksinya itu akan lebih lambat. Karena si miner itu dia akan cari yang gas price-nya itu yang besar gitu, dan dia akan dieksekusi duluan. Nah, ini si gas price ini tuh kita bayar, bukan bayar ya. Kita ngasih insentif ke si miner ya. Yang mining ya, biasa kan di blockchain itu ada yang orang yang apa, ada node yang mining ya. Dan ini ya kita bayar insentif ke mereka gitu. Seperti itu. Oke. Okay. Ini 3,5 aja, ini sesuai saja dari si MetaMask-nya. Oke, kita confirm. Udah masih pending saudara-saudara. Kita lihat dulu deh ini nih. Kita lihat bentuk itu ya. Nah, 34 detik yang lalu. Nah, ini udah kebentuk nih. Ini dia udah masuk nih. Kreatornya si ini tuh dia 16 ya. Kreatornya ini, transaction hash-nya ini. Ini adalah token yang terbentuknya ini ya, alfabet, simbolnya ABC. Oke. Dan ini kita udah buat ya sebuah cryptocurrency tapi masih di testnet. Oke. Nanti kita sebentar lagi buat cryptocurrency yang benerannya. Oke. Roadmap-nya apa lagi? Oke, break dulu bentar ya. Oke, lanjut lagi. Tunggu sebentar ya. Oke, balik lagi ya.
Dan ini smart contract ya, ERC20 yang udah di deploy. Kita cek desimalnya, ada 18, name, alfabet, simbol, ABC, total supply 1000 ether ya. 1000 ether aja dulu ya. Dan ini uh, ya cryptocurrency tapi ya versinya versi testnet. Dan ini pun juga udah bisa dicek nih di sini nih. Ada datanya kayak gini nih. Ini nih apa tadi ya biaya yang dikeluarkan ya. Session fee-nya sekian nih. $0,01. Ya murah lah ya, terhitung murah ini. Oke, from. Nah ini address yang buatnya ya. Ini nih terbuatnya ini nih. Ini kontraknya. Smart kontraknya ini. Oke. Seperti yang disinggung tadi kan tadi tuh ada event ya. Nah si event ini tuh event. Nah ini tuh kita bisa ngekonsum event ini. Jadi setiap kali ada transfer ataupun juga approval, si event ini tuh dia akan di-trigger. Nah, nanti akan kita coba konsum ya. Akan kita coba konsum trigger eventnya ya di sini. Ini saya bisa buat ya satu kelamaan nggak ya? Kelamaan kayaknya ya. Ini ada listener nih. Kita bikin listener ya listener RC20 ya. App. Listener RC20. Ini NP EtherJS ya. Jadi ya ini untuk berinteraksi itu ada Web3, ada EtherJS. Saya menggunakannya EtherJS ya. Ini lebih mudah sih. npm install and save. AirDrop ya. AirDrop. AirDrop. Zero vulnerabilities, oke, Ethernya udah diinstal ya, library-nya ya. Dia ada available contract sama Ethers. Nah ini si Ether ini tuh yang berinteraksi dengan smart contract. Jadi ya ini bisa transfer, kita bisa pakai EtherJS ini. Kalau kita lihat dokumentasinya, EtherJS, lihat di sini. Nah ini cara penggunaannya nih EtherJS supaya kita bisa berinteraksi dengan smart contract. Oke lanjut lagi ya. Ini ada event transfer. Jadi nanti kita akan coba ya transfer ke satu address ya. Bentar. Oh iya, saya belum tunjukin tuhnya RPC-nya ya. RPC dari testing ini ya, ketik testnet ini. Ini RPC-nya ya. RPC untuk berinteraksi dengan blockchain Matic tapi versi tesnya ya. Untuk yang versi itunya apa ya? Productionnya ntar kita akan coba ini ya implementasikan. Nah ini kita kan pakai testnet ya. Nah ini testnet ini tuh kita ngambil RPC-nya aja dulu di sini. Nah, ini ngambil RPC-nya, nanti kita akan berinteraksi dengan RPC ini. App kita ons agak lama sih ya.
biar cepat waktunya. Oke, ini lanjut lagi ya. Ini file yang udah dibuat ya. Listener ERC20. Nah, ini tuh ya saya tujuannya tuh supaya ketika ada event di token, dia itu ketika ada event approval atau transfer. Nah, ini si listener ERC20 ini tuh dia sebagai sebagai listener eventnya dia berjalan di backend ya. Nah, ini kegunaannya banyak ini. Jadi kita ngelisten sebuah event approval di mana ya mungkin kalau misalkan kalau ada kebutuhan untuk nyimpan ke database, ini bisa juga nih disimpan ke database. Ini. Jadi biar kita tahu trackingnya, activity-nya, setiap kali ada transaksi siapa aja sih yang melakukannya gitu. Dan ini token ini ditransfer ke siapa aja gitu. Ya walaupun kita pun juga bisa melihat ya track historinya dari Polygon scan-nya ya ataupun juga terscan gitu sih. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ini token address-nya ya. Ini saya copy. Kita masukin sini. Dan ini dia RPC Mumbai Matic Matic Vigil. Dan ini saya ngambilnya bisa dari sini nih. Saya copy paste dari yang mana ya? Matic Testnet. Nah, ini nih Matic Testnet. Dengan saldo 1,9874. Ini pun juga ini udah ini kita lihat ya wallet yang ada di sini dia. Ini belum. Udah terima belum ya? Ya kalau nggak salah punya ini juga nih. Matic Manage, tapi biarin lah apa. Oke, ini udah ada ya. Ini kita coba akan melakukan allowance ke si address ini misalkan ya. Mana sih? Si address ini nih. Kan ada event listener ya untuk approval ya. Itulah ini project. Oke, ini kita akan melakukan approve untuk sini. Nah, ini sampel aja sih. Approve ini. Kita approve ini untuk kan ini ya. Jadi si address ini tuh dia memperbolehkan hak ke si spender ini untuk mengkonsum tokennya milik si address ini ya. Ini spendernya itu kita ngambil dari address ini ya. Oke, kita coba jalankan 1000 aja, 1000 token aja ya. Oke, confirm. SMP-nya sekian. Confirm. Oh iya lupa ya ininya ya, belum jalanin. CD app node listener. Oke, diulangi lagi. Diulangi lagi, ini udah jalan, dia current blocknya sekian nih. Kita coba proof lagi ya. Klik proof. Confirm. Kita lihat sini. Lihat. Ini si event listener-nya ya, dia udah jalan ya. Jadi
tadi ada event approval, dan ini ketika eventnya itu di sending, dia langsung ngirim lognya di sini. Dia mirip inilah apa WebSocket ya. Jadi dia tuh sebagai konsumernya, nah ada event yang ngehit ke smart contract, dan smart contract itu ngebroadcast event ini nih, approval ini. Nah ini si konsumernya nih. Nah ini ya. Oke, rasanya nih udah cukup lah ya kita bermain dengan testnet. Kita coba bermain dengan uh, versi lightnya ya, versi production. Saya di sini mau pakai uang beneran ya. Saya pindahin networknya ke Matic. Nah ini nih mainnya tuh nih. Ini uang sungguhannya ya. Oke, ini saya close aja ya. Ketika kita menggunakan uang sungguhan ya harus be careful juga ya. Soalnya ini udah bermain dengan uang ini. Oke, kita coba deploy aja ya. Oh ini, oh sorry ini nih. Oke, ini kita akan coba deploy Tokodevi RC20. Oke, added extra owner. Oke, extra ownernya saya mau ngasih ini ya, kredensial, bukan kredensial sih, hak akses lah untuk ke minting sini nih. Oke, masukin. Ini nama cryptocurrency-nya atau tokennya itu apa yang enak ya? Tokodevi.com ya. TFI, misalkan TFI ya. Monnya, ini salmonnya itu 1000. Dengan 1000 aja kali ya. Cukup 1000 aja lah. Oke. Deploy. Nah, inilah cost yang harus kita keluarkan ketika kita deploy ya. Ini gas price-nya 30 ya, ini ya mahalnya sih di gas price-nya sih. Jadi kita tuh ngasih ke si manajer tuh 30 gue, 30 gue dikali gas limit sama dengan sekian lah. Hitung aja sendiri gitu. Dan ini kalau misalkan kalau kita kurangin 15, ya bisa aja sih 15. Dia nggak akan error. Cuma dari miningnya itu dia akan lama sih. Nah karena ini ya tutorial, kita nggak mau menunggu lama ya, jadi 30 aja ya. Oke, kita jalankan, confirm. Kita lihat pending. Kita lihat nggak lama juga ya. Oh ini udah nih. Oke, ini udah ke deploy ya. Kita lihat ini ya. Kita lihat address-nya. Kita lihat sini. Ini token yang udah ke create ya. Nah ini token trackernya namanya tokodevi.com, simbolnya TFI. Nah, ini baru ke create 29 detik yang lalu. Di blok sekian. Oke. Nah di blok sekian itu dia sebetulnya banyak metode sih. Banyak transaksi sih. Dia salah satunya ini transaksi pembuatan smart contract ini. Dia masuk ke dalam ini 51 transaksi ini. Total gas use ini sih. Ya, cukup ribet lah ini, ada jadi dari sekian banyak transaksi dia di wrap ke dalam satu blok, dan inilah 51 transaksi masuk ke dalam blok ini. Oke. Ini udah sukses ya ke deploy. Kita cek desimalnya 18, name, tokodevi.com, simbol, TFI, total supply. Nah, total supply-nya tuh 1000 ya. 1000 token ya. Oke. Ini udah kebuat ya tokennya ya.
Ini kita copy di sini. Kita akan tracking token versi production-nya di sini ya. Ini terus kita ini top dulu. Kita masukin RPC yang versi production-nya ya. Kita lihat setting di sini. Networknya kayak gimana? Ada mana ya? Nah, ini nih. Nah, ini nih plugin RPC ini. Copy. Kita akan tracking ya semua transaksi yang ada di sini. Oke. Ya udah. Coba kita ngecek dulu ya balance-nya berapa nih. Benar nggak ada 1000. Oke, udah ada ya, udah masuk ya sini. Nah, sekarang kita saatnya roadmap apa lagi ya? User money. Oke, kita masuk ke decentralized exchange-nya ya. Jadi di decentralized exchange itu kita bisa mendaftarkan ya supaya token kita tuh bisa di exchange dengan yang lain. Ya ini pun juga kita kalau punya bisnisan, apa itu bisnisan catering, bisnisan apa aja lah gitu. Nah ini pembayarannya bisa pakai token ini nih, token PFI ini, tokodify.com. Oke, ini ada beberapa ini ya yang paling populer tuh decentralized exchange itu ada QuickSwap. QuickSwap ini hanya khusus untuk Polygon aja, untuk Polygon Matic ya networknya ya. Ada lagi PancakeSwap. PancakeSwap itu dia miliknya si Binance Smart Chain. Jadi dia hanya support untuk BSC doang, Binance Smart Chain. Ini dan ini cukup populer dan banyak dipakai di mana-mana. Uniswap. Nah ini Uniswap ini dia punyanya si Ethereum, dia hanya Ethereum aja. Dia nggak ada network yang lain, dia hanya support Ethereum aja. Ini cukup mahal sih, tapi ya biasanya para elit-elit orang-orang yang tajir bermain dengan Uniswap ini sih. Ya, sekarang Ethereum harganya berapa di harga $43, $43.000 kalau nggak salah. Satunya ya. Ya sekali transaksi aja berapa itu dia? Bisa ratusan ribu gitu habis. Tapi dengan kita pakai koin kayak Polygon Matic, ya Polymony One, FTM itu ya murah lah itu. Nggak mahal kayak Ethereum ini. Nah, ada lagi nih, ini yang paling berkesan ya. SushiSwap. Nah, ini SushiSwap ini tuh dia support multi network blockchain ya. Jadi Phantom ada, BSC ada, Matic ada, Harmony One, Huobi, Heko Chain itu, Heko Chain ya, ada. Jadi komplit lah dia. Kita enter app-nya. Ini tampilan swap untuk si Sushi ini. Jadi dia tuh banyak ininya nih, dia banyak networknya nih. Ya kita bisa milih lah, ini enak banget nih pakai Sushi Swap ini nih. Ada Matic, Ethereum, Phantom, Arbitrum, Heko, XDAI. Ini XDAI itu dia stablecoin ya. Ya 1 XDAI sama dengan $1 dan dia tuh nggak akan kena volatility dari naik turunnya cryptocurrency sih. Ada Moonriver, banyak lah ini. Ini enak banget nih. Jadi tinggal milih, saya mau milih ya biasalah ini Phantom, Phantom lagi. Matic ya. Saya connect ke Matic, switch network. Oke, next. Connect. Ini terus. Oke, nah ini saya punya balance. Balance-nya 50,62 Matic. Dan ini pun juga saya bisa swapping ya. Maka saya mau swapping ke DAI ya. Nah, 1 Matic sama dengan ya, 1,63 DAI. DAI itu dia stablecoin. Dia biasanya ya ERC20 juga sih. Cuma desimalnya beda sih DAI ini. Kalau nggak salah ya. Kalau saya punya 10, berarti sama dengan 16 DAI. Nah sekarang the big question-nya is bagaimana cara kita mendaftarkan token baru kita di SushiSwap ini gitu. Nah, caranya kita
Ya tinggal import aja sih, sebetulnya gampang sih, nggak susah-susah amat sih. Kita di sini ya, import new token ya. Ini kita tinggal masukin addressnya aja sih, address si smart kontraknya ya, sini nih. Ini copy, masukin sini, import, select token, paste, kan masuk nih. TFI, nah, ini dia bukan default token, jadi ikonnya kayak gini nih. Kita bisa import ya. This token doesn't appear on the receipt token list. Oke, nggak ada. Ya ini emang token custom sih. Make sure this is the token that you want to trade. Ya, ini emang token punya saya. Import. Oke. Not no pool found. Oke. Kita mau create poolnya dulu nih. Jadi kita buat lagi smart contract di apa ya, ngedeploy smart contract lagi di app Sushi Swap ini ya. Create pool. Oke. Ini saya balance ya, saya punya 1000 TFI ya. Nah ini sebetulnya ya ini si TFI ini tuh dia belum punya likuiditas di Sushi Swap ini gitu. Nah, kita akan menambahkan likuiditas TFI ini ya. Ya taruhlah ini satu matic sama dengan 10 ya, 10 TFI itu. Tapi juga jangan dengan yang 10 ya. Satu matic sama dengan 100 aja lah ya. Nah, akhirnya 0,01 matic per TFI ya. Jadi satu TFI-nya itu adalah 0,01 matic. Dan ini kita udah siap menambahkan likuiditas untuk token kita. 1000 kalau 100 nanggung ya, kita tambahin aja nih 10. Jadi pas total ada 1000 nih. Nah, kalau 10.000 ya nggak bisa sih, dia nggak cukup uang ini. Sorry, nggak cukup tokennya gitu. Ya gini aja lah. Karena kita punya 1000 token, ya udah kita initial price-nya itu untuk TFI-nya itu adalah 0,01 MACD. Oke, ini saya mau beli dulu ya. Beli lagi. Approve dulu nih. Approve. Oke. Listen dulu. Approving. Oh. Kita lihat on Explorer. Oke. Oke. Nih. Mana ya? Oh, ini. Ini udah nih. Nah, ini udah di-approve nih ya. Ini kita approve ini ya, kontrak si Sushi Swap ini ya. Ya karena kita ingin mentradekan token kita di Sushi Swap ini. Oke. Ini udah kita approve ya. Oke. Kita konfirmasi likuiditasnya nih. Oke. 10 Matic sampai dengan 1000 TFI. Confirm trading liquidity. Create pool and supply. Oke. Satu Matic sama dengan 100 TFI. Satu TFI sama dengan 0,01 Matic. Create pool and supply. Oke. Kita supply-nya 10 Matic. Dan ini cost-nya itu adalah 0,00512. Oke, confirm. Ini ya apa network fee ya ini ya. Confirm. View on Explorer. Oke, tadi yang approval tadi itu ini ya. Nah, jadi ini saya address saya nge-approve ini nih. Smart contract ini. Si spendernya ini nih. Kita copy. Kita copy. Ya apa? Sushi swap ini si router dia.
Dia kontrak juga. Jadi ini ya si kontrak ini tuh dia adalah marketnya lah, marketplace-nya yang akan uh, bantu jual token saya gitu. Oke. Okay. Nah, ini ya udah beresnya. Nah, ini udah beres nih. Ini udah ke supply ininya apa likuiditasnya ya. Kalau kita lihat di sini ya, analitik ya. Berapa sih total kekayaan token saya gitu di sini? Mana ini? Tetap looking for something. Saya cari ini ada nggak? Nggak ada ya. Eh, Resend, coba resend dulu ya, resend. TFI ada nggak? TFI. Oke, tadi ya, kok nggak kelihatan ya si itunya ya, di likuiditasnya. Aduh, koneksinya lagi. Udah, tunggu aja dulu bentar lah, ntar juga ada. Oke, saya mau swipe dulu ya. Nah, ini kalau mau swipe, saya tinggal cari ini nih. Ini nih, TFI ini. Oke. Dan ini saya bisa, karena saya mau beli ya. Wow, ininya impactnya besar banget. So, anyway, saya beli satu token, dapatnya 90. Sorry, saya beli satu 10 aja. 10 metik, kayaknya segini nih. Jadi, sorry, 10 token itu sama dengan 0,1 sekian metik ya. Nah ini saya kalau mau beli 10 token TFI, ininya uang yang harus saya keluarkan itu adalah 0,1 metik. Oke. Okay. Nah, ini tapi yang belinya jangan ini ya. Yang belinya misalkan address yang lain ya. Udah muncul belum ya? Kok belum ya? FI belum muncul ya, ya udahlah. Oke. Okay. Analitiknya biasanya di sini sih kalau kita mau ngeliat analitik ya. Udahlah. Uh, biarkan aja dulu. Nah ini saya mau ini ya mau transfer Matic ini ke si address yang ada di Fairfox ini ya. Nah ini nanti dia akan punya dana lah, dana untuk melakukan transaksi. Ini simulasi aja sih. Saya mau transfer uang ke address ini ya 5 aja cukup lah. Send Matic ke ini 5,1 aja lah. 5,1. Ini gas limitnya sekian sih, 21.000 way ini ya, dikali 30 gue. Ini yang kita kasih ke si minernya ya, insentif lah. Oke, next. Confirm. Oke. Saya kirim 5 metik supaya nanti si address yang ada di Fairfox ini tuh dia bisa melakukan transaksi sih. Ya, swapping lah gitu. Belum muncul ya? Nah, ini udah muncul nih uangnya. Oke, saya buka Sushi Swap. Sushi Swap.
Nah, ini saya mau ini ya, mau transaksi dengan token yang saya punya ini nih. Jadi dia tuh misalkan, sorry, ini connect dulu ke MetaMask ya. Connect MetaMask. Jadi ini si address Firefox ini ya, yang di sini dia melakukan transaksi pingin beli token TFI, token DeFi. Nah, dia kan karena si TFI itu dia bukan default token, ya dia nggak ada di sini. Akhirnya kita harus paste ke sini gitu. Oke, import TFI udah ada. Oke. Nah, dia in case dia tuh mau beli ya. Dia tuh mau beli 50 token ya. Jadi dana yang harus dia keluarkan itu adalah 0,5 sekian Matic. Oke. Kita swipe ya. Kita langsung swipe. Jadi nanti si ini tuh si ini dia bakal punya token TFI ya. Swipe anyway. Confirm swipe. Price impact itu impactnya tuh dia inilah apa uh, ketika banyak yang beli token kita, price-nya tuh dia akan meningkat, akan apa ya, akan makin mahal. Jadi ibaratnya tuh semakin banyak apa ya, banyak permintaan, ketersediaan barang semakin berkurang, otomatis barangnya itu akan mahal. Jadi kayak supply and demand lah. Jadi antara supply dan permintaan ya. Permintaan yang banyak itu akan membuat supply-nya itu semakin berkurang, dan harga dari ya harganya itu dia akan semakin mahal karena ada keterbatasan. Tapi sebaliknya, kalau supply-nya banyak, permintaannya dikit, ya harganya pun juga dia akan murah sih, gitu. Oke, kita akan ini ya, akan swipe anyway, belum swipe. Oke, dia mengeluarkan uang 0,5 sekian, dan ini network fee-nya 0,00673. Oke, ini udah ditambahin ya, amount plus gas fee. Confirm. ETFI itu MetaMask. Token. Pending agak lama ya. Masih penasaran sini kok belum belum muncul ya. Oke, pool. Oke, manage. Oke, ini udah ya. Ini udah kebeli sama si ini nih. Address yang ada di MetaMask. Kita lihat asetnya. Nah, dia punya 50 TFI. Tuh. Kita lihat ya, ini apa total kekayaan si TFI ini tuh dia ada berapa ini? Ini ada nggak ya? Kayaknya sih di analitik ada nih. Oh, pair-nya ya. Nah, ini nih TFI ini baru baru muncul nih, recent. Agak lama sih dia. Nah, ini total likuiditasnya ya. Ini likuiditasnya, kekayaan dari si token ini adalah 10,53 metik. Ya, inilah total dolarnya sekian. Dan ini likuiditasnya ya. Jadi kekayaan cryptocurrency TFI ini tuh kekayanya dia cuma punya
$17,22 gitu. Transaksinya mana? Ini nih transaksinya 10 menit ago dia melakukan uh, apa ya, inisialisasi inisialisasi likuiditas lah token ini. Ini yang melakukannya ke sini nih. Oke. Okay. Kita pun juga bisa melihat ya transaksinya ya dari si token ini ya. Nambah lagi nih. Minting. Nah, ini transfer lagi nih. Ini event transfernya nih. Ntar ya, jangan dulu ke sini. Nah, ini ada yang melakukan swapping. Nah, ini ada yang melakukan swapping ya. Swapping itu dia ada yang transaksi beli 50 TFI. Addressnya si ini nih. Oke, nah ini kita udah sukses ya. Menambahkan likuiditas untuk cryptocurrency TFI ini di SushiSwap. Dan ini pun juga kita udah ini ya melakukan swapping ya oleh address yang lain. Swappingnya itu adalah 50 TFI. Ini udah cukup sih. Dan kita bisa melakukan bisnis ya, bisnis apa aja ya, melakukan swapping ini. Ya misalkan kita mau buka kuliner ya, pembayarannya pakai apa? Pakai cryptocurrency aja, pakai TFI. Ya bisa aja gitu. Nah, ntar dia beli TFI-nya di sini nih, kasih alamatnya gitu. Trade sini. Oh, di sini nggak muncul ya TFI ini ya. TFI. Baru muncul. Agak lambat sih dia. Nah ini udah nggak ada yang melakukan transaksi 50 TFI. Ini event listener-nya udah kita catch di sini nih. Approval, ini transfer from. Nah, kalau kita lihat ketika ada transaksi ya, transaksi ini loh ya. Nah, ini 4 menit ago dia melakukan swipe. Dan ini dia masuk ke dalam blok ini ya. Dan ini dia nggak akan bisa dihapus, nggak akan bisa dihack, nggak bisa ditukar, nggak bisa diganti datanya. Kalau udah masuk ke dalam blok udah dia datanya immutable, nggak bisa diedit seperti ini. Oke, nah ini udah beres semuanya. Terus agenda selanjutnya apa lagi nih? Ya, paling start your crypto business and make money. Paling cukup aja. Kita cukupkan aja ya. Ntar insya Allah next kita akan coba buat apa ya, decentralized exchange ya. Insya Allah. Pertanyaannya, apakah kita bisa membuat decentralized exchange kayak SushiSwap ini atau Pancake atau QuickSwap ini? Jawabannya adalah bisa, pakai banget ya, bisa banget ya. Ya cuma ya ini perlu modal besar juga sih. Seperti itu. Dan bukan hanya smart kontraknya aja, tapi smart kontraknya pun juga harus harus diaudit di Certik ini nih. Di Certik. Ini kayak Pancake Swap ini dia udah diaudit nih. Atau SushiSwap udah diaudit belum ya? Sushi. Belum ada kayaknya nih. Ya, Pancake Swap ini miliknya si Binance. Nah ini ya satu lagi ya. Terus pertanyaannya, terus cara merupiahkannya gimana gitu? Caranya? Ya cara merupiahkannya kita ya di convert ke fiat gitu ya. Ya kita coba masuk ke si ini ya, liquidity pool, masuk ke pool, ini nih, pool liquidity, remove liquidity, akan 100% ya.
Tadi kan kita ini ya uh, inisial apa ya, inisial liquidity-nya itu kan 10. Nah, sekarang udah bertambah jadi 10,5 sekian. Dan ini keuntungannya nih 0,5 sekian keuntungan. Ini keuntungan dari orang yang beli token. Si ini kan beli tokennya nih. Tadi mengeluarkan uang 0,5 sekian kan. 0,5 sekiannya masuk ke dalam ini nih. Si ownernya lah. Ke si liquidity providernya. Dan ini kita bisa withdraw di sini nih. Approve, withdraw aja. Approve dan withdraw. Tapi jangan dulu lah. Approve, withdraw. Nanti uangnya itu dia akan masuk ke sini. Balik lagi ke sini. Dia jadi 10 lah, apa ya, sorry, 50 sekian lah. Nah, ini ntar uang yang dari sini nih dikembaliin lagi nih ke si pemiliknya. Ini masuk lagi, masuk uangnya ke sini. Dan nanti kita, kalau misalkan kalau kita mau withdraw ya ke fiat, ke rupiah, kita bisa buka toko kripto, ada Binance, ada ini juga lah, ada Indodax lah ya. Indodax pun juga kita bisa withdraw fiat di sini nih. Jadi setiap kali keuntungan yang didapat dari decentralized exchange itu dia dalam bentuk koin, dalam bentuk apa itu token atau koin ERC20. Nah, ini bisa kita transfer ke Indodax, ke Binance, ke toko kripto, bahkan ke Pintu ya, ada Pintu ya, aplikasi Pintu di Indonesia. Itu juga sama sih, cryptocurrency exchange. Ya, cuma ya fee-nya beda-beda lah ini. Satu sama lain platform trading exchange itu dia punya keunggulan tersendiri dan fee-nya beda-beda. Dan saya nggak membedakan satu sama lain. Ini semuanya ini pada bagus. Ada toko kripto, Binance, Indodax, ada Pintu, ada lagi Zipmek kalau nggak salah. Zipmek juga bagus. Cuma ya fee-nya beda-beda. Nah, ini ya kalau mau sih saya nggak merekomendasikan ya. Tapi ya ini saya keseringan sih pakai ini sih kalau untuk tarik uang ya. Misalkan nih saya punya Matic sekian ya, 35 ya. Ini saya bisa aja nih melakukan setoran ya. Melakukan setoran ke toko kripto. Dan ini ya canggih lah ini. Toko kripto ini sama 11-12 sama si Binance. Ya sama canggihnya juga sama kayak Nodax lah. Pintu oke okay lah gitu. Ini kita misalkan mau nge-withdraw Matic ya. Sorry, withdraw lagi. Setoran lah. Matic, Polygon Matic. Dan ini kita dikasih address ininya ya. Ininya kita ke jaringan Polygon ya. Pilih ini. Masukin ke sini. Sending. Send. Mark semuanya. Next. Udah. Ntar uangnya akan masuk ke sini nih. Setelah uangnya masuk ke sini, silakan kamu convert ke IDR. Setelah itu kamu lakukan penarikan di sini nih. Ya ini bisa langsung masuk ke rekening account Bank Indonesia sih. Tambahkan selanjutnya. Nah ini nih transfer ya Pak, riwayat saya ini ya. Pernah narik di toko kripto ya. Transfer ke bank account. Ini ya canggih. Canggih banget. Semuanya pada canggih lah ini. Toko kripto, Binance, Indodax, Pintu. Canggih-canggih nih. Cuma yang saya suka ya you know lah gitu. Saya nggak bisa nyebutin apa yang saya suka dari keempat platform ini ya. Tapi saya sering melakukan transaksi di antar Binance atau toko kripto. Itu sih. Oke, cukup sekian lah. Insya Allah lah kalau ini ya apa ada uh, pembahasan lagi, insya Allah akan saya share lagi. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.